Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Berita Data. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kini adalah pertemuan di mana merupakan suatu topik untuk basis data lanjutan yang dapat digunakan untuk data analitik dan ataupun big data analitik seperti itu. Dalam hal ini kita akan mulai dengan suatu objek. Jadi objek unik selalu menarik. Bagaimana atas pernyataan ini adalah ketika objek memiliki karakteristik tertentu atau dalam hal ini adalah data, maka itu adalah suatu objek yang menarik. Jadi misal dalam hal ini suatu objek itu adalah barang itu memiliki karakteristik misal dari segi harga, dari segi kualitasnya. Nah itu bisa dijadikan atau bisa digali bahwa barang itu adalah unik atau tidak. Misal dari segi harga, keunikannya bahwa harga barang itu adalah murah dan kualitasnya bagus. Itu adalah suatu keunikan dari suatu objek, sehingga itu merupakan bagian penting atau proses penggalian objek yang unik itu adalah suatu hal penting, apalagi dalam kasus basis data atau big data atau semacamnya. Bagaimana cara menggali objek yang menarik tersebut? Bagaimana cara mencari objek-objek yang misalnya seperti tadi barang yang murah tapi kualitasnya bagus seperti itu. Kalau misalnya barang mahal terus kualitas bagus itu biasalah, karena misal bahwa ada harga ada rupa seperti itu. Salah satu cara menggali barang yang unik atau yang menarik menurut kita yaitu dengan scaling query. Scaling query itu dikatakan beranjak dari skyline dulu ya. Jadi skyline itu merupakan skyline itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia mungkin adalah garis langit, di mana di sini ada gambar di bawah bahwa ini adalah suatu gedung pencakar langit. Mungkin dia akan otomatis dia akan membuat suatu garis di mana garis tersebut berada di depan langit. Itu kelihatan dalam bentuk tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi gitu kan, ada yang bermacam-macam seperti itu. Itu mungkin bisa dikatakan objek silent. Misal ada yang tinggi, keunikannya adalah gedung itu tinggi, terus ada yang rendah juga seperti itu. Ikut terinspirasi teorinya dari seperti itu. Dalam database, sekalian merupakan sekumpulan objek yang unggul atau mencolok daripada objek yang lain. Unggul dalam hal ini ya tadi memiliki karakteristik itu sendiri yang mungkin kita itu menyukainya, seperti barang yang murah terus tapi kualitasnya bagus seperti itu. Itu kan suatu keuntungan lah untuk kita ketika ada rekomendasi bahwa ada yang barang murah tapi kualitas bagus seperti itu, maka kita pastinya akan membeli barang tersebut seperti itu. Dikatakan bahwa unggul itu berdasarkan penglihatan atau selera kita atau ketertarikan kita pada barang berdasarkan karakteristiknya, seperti harganya itu murah terus kualitasnya bagus seperti itu. Bahasa formalnya sekalian itu adalah kumpulan poin. Poin ini dikatakan objek ya, yang tidak didominasi oleh poin lainnya. Tidak didominasi adalah jadi tidak ada yang mengungguli lah. Jadi dia yang unggul dibandingkan yang lainnya. Jadi tidak ada yang mengungguli si objek ini seperti itu. Poin yang mendominasi poin lain sekalian juga bisa dikatakan sebagai poin yang mendominasi poin lain, baik itu pada seluruh dimensi atau setidaknya satu dimensi. Dimensi dalam hal ini dimensi itu adalah mungkin karakteristik lah, bisa diumpamakan karakteristik, atau dalam data kan ada field atau atribut ya. Dalam hal ini tadi misal ada objek barang, nah barang itu memiliki dimensi. Misal dimensi itu adalah tadi harga, terus ada juga kualitasnya. Jadi itu adalah dimensi ya. Jadi ketika satu barang memiliki harga dan kualitas atau penilaian kualitas, maka si barang itu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi harga dan dimensi kualitas seperti itu.
Ini ada penerapan skyline, ini suatu apa ya? Jadi jurnal-jurnal telah mengutip atau meneliti terkait dengan ini tekan skyline. Contohnya seperti ini. Jadi banyak sekali jurnal yang mencontohkan kasus seperti ini, di mana kita akan berlibur ke suatu tempat, ke objek wisata, misal ke daerah pantai. Nah, kita akan memilih hotel. Di sini kita akan memilih hotel yang misal kita ingin milih harganya yang murah, terus jarak dari pantai itu dekat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan skyline query. Terus ada juga orang mungkin terkait dengan hotelnya jauh, nggak apa-apa gitu kan, yang penting murah lah, seperti itu. Ada juga yang mahal nggak apa-apa gitu kan, yang penting dekat dengan pantai, seperti itu. Dan ada juga yang keinginannya emang tadi seperti di awal, bahwa ingin harga murah tapi jaraknya dekat. Itu mungkin jarang sekali. Kalau ada mungkin dimensi lain, yaitu kualitas. Bisa jadi kualitasnya memang ketika harganya jelek, harganya murah, terus jaraknya dekat, pasti bisa jadi kualitas atau rating dari si hotel itu jelek, seperti itu. Nah, ini caranya. Jadi tadi itu pemilihan hotel yang dekat dengan objek wisata tapi harganya murah, seperti itu. Dan contoh skyline seperti ini dia divisualisasikan dengan ini adalah kota Manhattan gitu kan. Jadi ini adalah yang bentuk dengan garis langit, itu gedung-gedung yang tidak yang bentuknya berbeda-beda, seperti itu, bermacam atau bervariasi, sehingga akan membentuk skyline seperti di grafik ini. Lanjut juga ke slide berikutnya, bahwa kasusnya sama seperti tadi. Jadi kita akan mencari hotel, jadi hotel near to the beach with a low price gitu kan. Jadi di sini kita akan mencari hotel yang dekat dengan pantai dengan harga yang murah, seperti itu. Jadi ada koordinat, yaitu koordinat Y dan koordinat X, di mana X itu adalah untuk jarak, sedangkan Y itu untuk harganya, seperti itu. Dikatakan di sini objek skyline-nya adalah A. Jadi si A itu adalah objek yang menarik berdasarkan preferensi kita atau keselera kita. Selera kita adalah cari hotel yang jaraknya terdekat, yaitu A, di mana si A ini mendekati 0, yaitu di sini ini mendekati 0, karena dari ini adalah untuk jarak. Ketika jarak posisinya titik berasa posisi dekati 0, maka dia akan menjadi objek skyline, jadi jaraknya terdekat, seperti itu. Jadi A merupakan objek skyline. A tidak didominasi oleh objek-objek yang lain pada dimensi jarak, seperti itu. Dan ini juga ada objek yang lain yang akan menjadi skyline. Di sini adalah objek K. Kenapa K menjadi suatu objek skyline? Dikarenakan dia merupakan hotel yang paling murah. Tidak ada hotel yang lebih murah dari si K ini. Dilihat dari titiknya adalah berada di paling bawah. Jadi posisi K adalah di paling bawah atau di bagian Y paling bawah, yaitu ini yang biru. Walaupun jaraknya mungkin lebih jauh daripada A, I, G, M, C, B, karena definisi skyline adalah dia mendominasi seluruh dimensi atau paling tidak satu dimensi, seperti itu. Dan ada juga skyline atau objek skyline yang terakhir, yaitu adalah I, di mana dia lebih dekat dengan 0 pada kedua dimensi atau seluruh dimensinya, di mana I adalah paling murah dan paling dekat. Tidak ada yang
lebih dekat dan paling murah selain I, seperti ini. Jadi untuk ini mencarinya adalah diagonal seperti ini, untuk melihat bahwa dia objek skyline pada 2 dimensi seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dipahami, sepertinya ada sangat mudah lah untuk pengantar ini. Dan ini adalah suatu visualisasi lagi di mana objek yang di belakang garis, misal ini ada garis merah, jadi di luar garis merah yaitu B dan E itu didominasi oleh A, terus I itu mendominasi G, C, B, E, C, I, terus K mendominasi I dan E, seperti itu. Jadi yang lainnya terdominasi oleh A, I, K, sehingga dia yang lain itu tidak jadi objek skyline, hanya A, I, K saja yang menjadi objek skyline, seperti itu. Dan ini query-nya, tapi biasanya query ini tidak berjalan ketika menggunakan skyline of. Nah, caranya adalah dengan seperti ini. Jadi ini adalah untuk select untuk menampilkan nanti hasil perbandingan. Dan ini select untuk menampilkan perbandingan antara objek. Di sini untuk dari N sini, dari H1 distance kurang dari sama dengan H distance, NH1 price kurang dari H price. Ini untuk operasi perbandingan antara record 1 atau objek 1 dengan objek yang lainnya. Ini untuk yang mencari titik I tadi. Sedangkan yang ini yang N yang terakhir ini, H1 distance kurangi kurang dari H distance or H1 price kurang dari H price. Ini adalah fungsi untuk memilih objek yang unggul pada satu dimensi. Dalam hal ini misal unggul di jarak atau unggul di harga, seperti itu. Mungkin itu saja, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dan ini daftar pusaka. Ya, pertemuan ini melanjutkan materi terkait dengan sebelumnya, yaitu skyline, di mana skyline merupakan objek menarik. Menarik itu bergantung atau apa ya, sesuai dengan preferensi kita atau dengan selera kita. Dimana misal saya contohkan pada materi bahwa misal pada suatu kasus pemilihan hotel ketika kita berlibur atau wisata gitu. Misal kita ingin mencari hotel, kita ingin ke pantai nih, tempat wisatanya pantai. Jadi kita ingin memilih hotel yang dekat dengan objek wisata itu, yaitu pantai, dan dengan biaya hotel yang murah gitu. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa memilih preferensinya dari kedua atribut itu, yaitu misal dengan murah dan harga dan jarak gitu. Kita bisa menggunakan preferensi harga atau selera dengan misal harganya yang murah dan jaraknya yang dekat dengan pantai, atau yang penting yang dekat dengan pantai, bodo amat masalah harga, saya bisa bayar berapapun gitu, yang penting dekat dengan pantai. Terus atau kita nggak punya uang nih, yang penting harganya murah saja, terus misal jauh dari pantai nggak apa-apa, saya jalan kaki, misal seperti itu. Nah, itu bisa digunakan atau bisa diterapkan pada kasus-kasus lain. Dalam hal ini saya akan contohkan pada kasus yang berbeda, di mana fungsinya yaitu mencari objek skyline, tapi dalam produk atau persediaan barang yang tersedia. Dalam hal ini saya akan mencari objek skyline pada kumpulan produk, yaitu tabel persediaan yang telah saya buat. Jadi kita gunakan select dulu untuk menampilkan barang apa saja sih, atau karakter strukturnya seperti apa sih tabel ini.
yaitu ada ID, nama barang, kategori barang, harga barang, dan stok seperti itu. Ini tabel yang telah saya gunakan kemarin. Kita akan menggunakan atau mencari objek silent dengan preferensi bahwa harga barang yang murah dengan stok yang tersedikit seperti itu, yang paling minim lah. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan select from, yaitu untuk menampilkan sama saja. Nah, di sini from persediaan kita gunakan inisialisasi P2 karena ini untuk menyimpan hasil filter, jadi yang terkecil itu yang mana gitu kan. Lalu menggunakan where not exist, kita menggunakan subquery di sini. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan. Lalu select yang kedua adalah untuk memfilternya. Select bintang from sama sebenarnya persediaan, namun di persediaan ini adalah diinisialisasikan atau deklarasikan sebagai P1 dengan syarat seperti apa? Syaratnya itu adalah dimana tabel yang ada di P1 itu akan dibandingkan dengan yang ada di P2. P2 itu sebenarnya isinya sama, cuma untuk membandingkan antar record saja seperti itu. P1 kita akan gunakan apa? Harga barang. Jadi ini adalah atributnya atau fieldnya, lebih kecil sama dengan dari P2 harga barang seperti itu. N, kita gunakan N ini adalah untuk memilih yang harganya murah dan stoknya minim. Jadi ini kondisinya adalah dengan N, jadi yang kedua-duanya minim atau sedikit. Ini harga E, ini stok, inilah untuk fungsi stok, menampilkan atau mengecek stok mana yang paling minim seperti itu. Stok lalu kita akan gunakan operasi lagi yaitu N, di mana dalam hal ini adalah untuk menampilkan objek skyline atau mencari objek skyline berdasarkan satu dimensi atau satu atribut saja. Jadi dalam ini bukan operasi N yang digunakan, tapi operasi OR. Jadi salah satu, misal yang tadi adalah harga yang penting harga barangnya saja yang murah gitu, atau yang penting tadi contohnya adalah yang penting jaraknya saja yang dekat. Uang saya nggak uang nggak masalah gitu kan. Terus ada juga yang penting harganya murah gitu kan, kalau misal karena uang saya nggak mampu seperti itu. Jadi dalam ini mungkin kita gunakan untuk mencari barang yang murah itu kan, atau stok yang sedikit, itu bisa salah satunya. Jadi tidak harus keduanya murah dan stok sedikit, tapi ini menggunakan atau. Dalam hal ini yaitu sama P1 harga barang, namun ini adalah kurang dari ini, kurang dari P2 harga barang. Lalu di sini adalah OR bukan N. Kalau N kan harus memenuhi keduanya, sedangkan OR bisa memilih antara harga barang atau stok gitu. P1 stok, lalu kecil P2 stok seperti itu. Kita coba sepertinya sudah. Nah, di sini telah muncul di mana ID 5 ini merupakan atau hasil query dari yang ini.
dia menampilkan, ini dia termasuk objek skyline berdasarkan karena ya harga barangnya adalah harga yang paling murah, seperti itu. Terus yang deterjen C atau dengan ID 8, dia ditampilkan karena dia merupakan objek yang memiliki keunikan. Unikannya dari mana? Yaitu karena dia memiliki stok yang paling sedikit, seperti itu. Dan yang dua itu dari mana? Dua ini adalah objek yang yang seluruh dimensinya itu memenuhi. Ketika si ID 5 hanya dimensi harga barang yang memenuhi, si ID 8 hanya dimensi stok yang memenuhi, sedangkan untuk yang dua-duanya memenuhi dalam hal ini yaitu ID C, yaitu sabun mandi B, seperti itu. Sebenarnya cara kerjanya bagaimana sih? Nah, mungkin saya akan coba uraikan sedikit. Jadi kerjanya gini, bahwa kita akan mencari harga barang yang paling sedikit ya. Intinya itu dia membandingkan antara record satu dengan record yang lainnya gitu, atau tapel satu dengan tapel yang lainnya, atau objek satu dengan objek yang lainnya. Misal 14.000 pertama, kita 14.000 kita inisialisasikan bahwa dia adalah objek skyline. Terus kedua, karena dia misal harga paling murah, seperti itu. Terus dibandingkan dengan 4.000, ternyata dia nggak udah terdominasi, yaitu berarti dikalahkan dominasinya oleh si 4.000, karena si 4.000 ini kan pasti lebih murah, lebih kecil daripada 14.000. Ke 16.000 4.000 yang menang. Ke 3.000, nah ini 3.000 yang menang, maka dia sebagai objek silent sementara. Lalu dicek lagi dengan yang bawahnya yang 2.700, maka dia akan digantikan, yang 3.000 ini akan digantikan dengan 2.700, seperti itu. Terus ke bawahnya 7.500, 2.700 belum terdominasi. 4.000 apakah sudah akan mendominasi 2.700? Tidak. 5.000 tidak, 4.300 tidak, 9.000 tidak. Jadi maka yang ditampilkan dalam ini kali ini adalah yang ini, dia yang ID-nya 5, seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang stok, itu kan berdasarkan dimensi stok, maka dia akan menampilkan yang ini. Prosesnya sama. Jadi dari atas dulu dia bandingkan dengan yang 10, 4. Misal ini kan pertama 4, 20, 15, 10, 5, 0, 5, 25. Seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa ketika kita ingin melihat objek silent itu terlihat mudah sekali ketika kita menggunakan grafik, apalagi ketika suatu objek atau tabel itu hanya memiliki dua dimensi, di mana ada X dan Y. Jadi setiap objek yang koordinatnya berada dekat dengan 0, maka dia akan menjadi objek skalen yang paling dekat dengan koordinat 0. Misal dalam ini harga barang misal di sumbu Y begini, sedangkan untuk stok berada di sumbu X, seperti itu. Maka ketika ada objek skyline yang mendekati si stok, jadi yang ke bawah itu, maka dia akan tidak akan mendominasi objek lainnya, karena dia yang paling mendekati dengan 0 atau yang paling sedikit. Itu ketika preferensinya adalah menggunakan minimum, seperti itu, atau yang paling kecil. Begitu juga harga barang. Ketika harga barang itu mendekati 0, maka dia akan objek skyline, jadi objek skyline. Dan ketika harga barangnya sedikit, harga barangnya murah gitu kan, dan stoknya sedikit, itu kan pasti koordinatnya akan mendekati 0. Nah, itulah akan menjadi objek skyline karena dia akan mendominasi banyak objek, seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.